seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Untuk itu, semangat gotong royong mengentaskan kemiskinan terus digalakkan. Salah satunya bedah rumah tak layak huni warga miskin di Banyuwangi. Kali ini Bupati Ipuk bekerja sama dengan Bank Jatim melakukan bedah rumah-rumah warga miskin di wilayah Kecamatan Banyuwangi. Di sela penyerahan simbolis Corporate Social Responsibility atau CSR, Bank Jatim Peduli di Pendopo Sabah Swagata Belambangan Senin kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, jika ini salah satu bentuk gotong royong mengentaskan kemiskinan yang menjadi program prioritas. Bantuan bedah rumah ini melengkapi berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan melalui mekanisme gotong royong antara pemerintah kabupaten, TNI, pemerintah desa, swasta, dan pemerintah pusat. Dalam 2 tahun terakhir lebih dari 2.000 rumah telah direnovasi. Tahun ini Ipuk menargetkan 959 rumah untuk dibedah. Jumlah ini bisa terus bertambah sesuai pengajuan dari desa. Bantuan stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain bedah rumah, Bank Jatim juga memberikan bantuan 1 unit mobil perpustakaan keliling dan 40 unit tempat sampah kepada Pemkab Banyuwangi. Bantuan mobil perpustakaan keliling ini menambah mobil perpustakaan keliling Banyuwangi. Saat ini total terdapat 55 perpustakaan keliling yang bisa dimaksimalkan untuk memperluas layanan hingga ke desa-desa. Pemimpin Bank Jatim Cabang Banyuwangi, Ridoli Ihwan mengatakan, kendaraan perpustakaan keliling ini bagian dari intangible asset. Tanpa harus melihat nilainya, diharapkan CSR ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Kepala Desa Pelambang Rejo, Yudiono kembali mundur dari jabatan untuk kedua kali setelah didesak oleh warganya. Desakan tersebut bukan tanpa sebab karena Yudi diduga menyelewengkan anggaran berbagai program-program yang telah dimusdeskan.
Desakan mundur itu bergema keras saat warga yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa atau AMPD menggelar audiensi di Balai Desa Plampangrejo sejak Senin pagi. Warga menuding pemerintahan di bawah tangan Yudi Wiono kental akan penyelewengan. Ada 24 poin yang disampaikan perwakilan AMPD kepada pemerintah desa dalam audiensi yang difasilitasi Camat dan Polsek Celuring. Ke-24 poin itu menuntut kejelasan atas dugaan tidak realisasinya program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Plampangrejo tahun anggaran 2024. Lantaran tak mendapat jawaban memuaskan dan terkesan dipingpong, akhirnya masyarakat yang berada di luar pendopo mendesak Yudi Wiono mundur. Desakan itu kemudian diamini oleh Yudi lewat surat pernyataan bermaterai yang ia tanda tangani dan dibaca sendiri. Surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Plampangrejo, Kecamatan Celuring tersebut diserahkan langsung kepada Ketua BPD Desa Plampangrejo pada Rabu siang yang disaksikan oleh Forpimka setempat. Dengan ini saya, nama Yudi Wiono, jabatan Kepala Desa Plampangrejo. Pada hari ini, tanggal 28 April tahun 2025, di Desa Plampangrejo ada audiensi masyarakat Desa Plampangrejo dan terdapat dan terjadi mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Plampangrejo. Maka saya selaku Kepala Desa Plampangrejo, Bismillahirrahmanirrahim, siap untuk mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 28 April 2025 pukul 13.00 saya tidak lagi menjadi Kepala Desa Plampangrejo. Demikian surat ini saya buat dan dapat dijadikan digunakan sebagaimana mestinya. Plampangrejo 28 April 2025 yang membuat pernyataan Yudi Wiono bermaterai. Dan nanti untuk selanjutnya saya serahkan kepada BPD selaku PLT Camat Celuring Triwahyu Angembani mengatakan secara administratif Yudi Wiono masih Kepala Desa Plampangrejo. Pemberhentiannya selaku Kepala Desa hanya bisa disetujui oleh Bupati. Ia menambahkan proses pengunduran diri Yudi Wiono selaku Kades akan berproses setelah diterimanya surat pengunduran dirinya kepada Badan Pemusyawaratan Desa. Surat ini yang nantinya akan digodok dan diteruskan melalui mekanisme yang ada. Wahyu menyebut pengunduran diri Kepala Desa buntut dari audiensi masyarakat yang menyampaikan mosi tidak percaya pada pimpinannya itu. Asalkan satu, harus administrasi. Gambar ini kotak, ternyata ono banjir, kotak kudu miring. Itu boleh bangunan itu. Tapi dengan berita acara. Oh ternyata kayak kenceng, ya kenceng misalnya, ya kenceng keterak banjir, gak bisa. Nah, kemarin perencanaannya berarti nggak betul, karena kemarin ada lahar, ada hujan, ono lahar ternyata kali ini menggok misalnya. Ini kayak kenceng gak bisa, karena kemarin ada banjir, alirannya menggok. Nah ini boleh dilakukan perubahan asalkan dengan berita acara. Nah berita acara ada BPD, ada semuanya. Oh ini tidak bisa karena habis banjir, alirannya kenceng, dewingi saiki menggok rene, lah dibangun kenceng nggak bisa, harus ada berita acara. Oh ya di ACC simple, langsung perubahan di perubahan anggaran. Yang dilakukan Plampangrejo ini tidak seperti itu? Tidak seperti itu, ini makanya yang menimbulkan kebingungan saya juga kebingung kadang-kadang. Nah ini suatu pembelajaran bahwa inilah mekanisme pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Ini harus hati-hati mungkin. Baik rekan-rekan, jadi tadi kita mengawal jalannya audiensi di kantor Desa Plampangrejo yang dihadiri oleh Forkopimka, dalam ini Bu Camat bersama saya juga. Dan dalam audiensi itu alhamdulillah memang berjalan lancar. Ada sedikit keributan, tapi tidak sampai menimbulkan kerusakan karena ada protes dari terutama dekat-dekat dari AMPD. Kemudian dalam perjalanannya tadi audiensi itu Pak Kepala Desa itu menyatakan dia mengundurkan diri
Dan sampai saat ini kegiatan berjalan aman lancar dan kita tetap menjaga kondisivitas wilayah Desa Pelampang. Kedepannya harapan kita Desa Pelampang Rejo ini tetap aman dan kondusif. Ditambah lagi, mosi tidak percaya tersebut sebelumnya diwujudkan lewat pelaporan ke aparat penegak hukum. Namun karena untuk menjaga kondusivitas masyarakat, kepala desa memilih untuk mengundurkan diri. Bahkan pengunduran diri kepala desa ini atas kemauan sendiri. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf.
Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Polemik di Desa Pelampang Rejo, Kecamatan Sluring, Kabupaten Banyuwangi berakhir dengan sikap pengunduran diri. Sementara atas tindakan ini sangat disayangkan oleh Ketua Abdesi Kabupaten Banyuwangi, yakni Andri Triwaluyo. Ketua Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Andri Triwaluyo sangat menyayangkan terkait sikap pengunduran diri Kades Pelampang Rejo, Kecamatan Sluring, Banyuwangi. Andri sangat menyayangkan terkait tindakan pengunduran diri Kades tersebut, yang mana dengan adanya permasalahan itu tidak harus mengundurkan diri, akan tetapi bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihaknya menegaskan dengan adanya tindakan pengunduran diri tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan Kades Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore ini juga berharap semoga kepala desa lain bisa membuat kejadian yang terjadi pada Kades Pelampang Rejo ini menjadi pembelajaran untuk semua. Atas sikap tersebut, pihaknya bisa berdoa untuk Kades Pelampang Rejo, apapun itu semoga menjadi keputusan terbaik buat beliau dan masyarakat. Ya, kalau menurut saya sebenarnya terlalu keburu-buru lah dalam artian untuk mengundurkan diri dalam hal suatu permasalahan seperti itu, gitu ya. Sebaiknya yang harus dilakukan ya menyelesaikan permasalahan, bukan berhenti gitu. Tapi kembali lagi kepada beliaunya yang mengalami permasalahan itu sendiri, yaitu Mas Yudi sendiri. Pada intinya mengundurkan diri dari jabatan kepala desa bukan berarti bisa menyelesaikan segalanya juga. Lebih baik menyelesaikan daripada mengundurkan diri. Ini pesan saya untuk rekan-rekan dengan kejadian yang menimpa saudara kita, Mas Yudi, ini menjadi pembelajaran. Bagaimana ke depannya sekiranya kita berhati-hati dalam menjalankan dan melaksanakan apa-apa yang sedang menjadi program desa masing-masing, terutama terkait dengan anggaran DD dan DD itu.
Sementara itu, tindakan pengunduran diri Kades Plombang Lejo sendiri, menurut PLT Camat Suring Tri Wahyu Angembani, menyampaikan pengunduran diri kepala desa buntut dari audiensi masyarakat yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinannya itu. Ditambah lagi, mosi tidak percaya tersebut sebelumnya diwujudkan lewat pelaporan ke aparat penegak hukum. Namun karena untuk menjaga kondusivitas masyarakat, kepala desa memilih untuk mengundurkan diri. Bahkan pengunduran diri kepala desa ini atas kemauan sendiri. Tim Liputan, JTV Banyuwangi. SMK dari Solon Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur lakukan kunjungan ke kantor JTV Banyuwangi pada Senin pagi. Sementara kedatangan mereka ke kantor JTV sendiri dalam rangka persiapan untuk kunjungan industri yang segera dilakukan bersama ratusan siswa-siswi pada akhir Mei mendatang. Sejumlah rombongan guru dan humas SMK Darussalam Blok Agung telah berkesempatan datang ke kantor JTV Banyuwangi yang ada di Jalan Nasional 3 Kedayunan Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 28 April 2025 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka ke kantor JTV Banyuwangi ini langsung diterima oleh pimpinan JTV Banyuwangi Muhammad Iqbal dan sejumlah jajaran redaksi. Pada pertemuan kali ini merupakan tinjau awal untuk persiapan kunjungan yang akan dilakukan oleh SMK Darussalam Blok Agung ke dunia industri televisi yang segera dilaksanakan pada 25 Mei 2025 mendatang. Sementara dalam giat kunjungan ke dunia industri itu nanti bakal diikuti oleh ratusan siswa-siswi, sedangkan mereka memusatkan dan memilih untuk berkunjung ke industri televisi JTV. Lantaran selain mitra, JTV juga dinilai memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan yang tinggi. Untuk kali ini kami dari SMK Darussalam Blok Agung melakukan kunjungan industri di kantor JTV Biru Banyuwangi dalam rangka kegiatan kelas akhir untuk menyambung persiapan kelulusan anak-anak. Jadi total dari seluruh siswa kelas akhir, baik putra maupun putri, semua kami laksanakan kunjungan industri di JTV Banyuwangi untuk menunjukkan kepada anak bagaimana di dunia broadcast, kemudian di dunia kerja sesungguhnya seperti apa. Jadi anak-anak tidak hanya dapat teori, tapi juga dapat prakteknya bagaimana di dunia kerja. Kenapa kami milih JTV? Yang pertama karena kita sudah menyambung silaturahmi, kemudian juga jadi mitra kita di dunia pendidikan, dan juga JTV saya kira kepedulian kepada pendidikan juga sangat besar. Itu yang menjadi patokan utama, menjadi tujuan utama kami mengapa JTV ini dipilih. Selain itu karena sekarang perkembangan media sosial juga sudah sangat besar, sehingga untuk ajang promosi baik itu sekolah maupun non sekolah itu juga memerlukan media, salah satunya di JTV. Siswa harapan kami anak-anak lebih tahu pengalaman tidak hanya di dunia sekolah, di dunia pesantren, akan tapi juga bagaimana cara menyampaikan etika terutama dalam menyampaikan berita, kevalitan mereka mengetahui berita seperti apa, dan juga tidak, apalagi sekarang kemudahan mereka menggunakan media sosial sangat rawan untuk menyebarkan berita hoax. Maka dari itu di dunia berita seperti ini saya kira pasti ada filternya, bagaimana cara menyaring berita yang bagus, tidak menyebarkan berita yang buruk kepada masyarakat, lebih-lebih anak-anak yang background pesantren tidak membuat ricuh, tidak membuat panas di lingkungan masyarakat, tapi membuat adem. Bukan sekedar teori, namun praktek dan langkahnya nyata. Seperti berkunjung ke dunia industri yang akan dilakukan oleh SMK Darussalam Blok Agung tersebut. Diharapkan para siswa dapat mengetahui tentang dunia kerja di bidang industri secara langsung. Sekedar informasi, giat kunjungan ke dunia industri seperti ini dilakukan oleh SMK Darussalam Blok Agung pada momen kelas akhir atau sebelum siswa lulus dari bangku sekolah SMK. John Iskandar, JTV Banyuwangi. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya.
hanya di Andogan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andogan Waterpark. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Sebuah toko waralaba di Kecamatan Tongas dibobol kawanan pencuri. Dalam rekaman CCTV, pelaku berhasil membawa kabur ratusan bungkus rokok berbagai merek. Hanya selang sehari, salah satu pelaku berhasil dibekuk polisi bersama ratusan bungkus rokok senilai 9 juta rupiah. Viral, sebuah video di media sosial Instagram, aksi pencurian di toko waralaba di Jalur Pantura, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dalam rekaman CCTV toko, dua pelaku memakai helm dan bertelanjang dada mengobok-obok isi toko. Hasilnya, ratusan bungkus rokok berbagai merek berhasil dibawa pelaku. Pelaku sendiri masuk melalui atap bagian belakang toko, selanjutnya masuk dan menguras ratusan bungkus rokok. Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari tersebut akhirnya berhasil diungkap tim gabungan Polsek Tongas dan Satreskrim Polres Probolinggo. Satu pelaku yang diketahui bernama Ainul Yakin, warga Nguling, Pasuruan, berhasil ditangkap tidak jauh dari TKP. Dalam menjalankan aksinya, Ainul Yakin mendatangi toko waralaba bersama kakaknya dengan mengendarai dump truck. Modus pelaku berpura-pura memarkir kendaraannya di dekat toko dalam kondisi tutup. Saat suasana sepi, dua pelaku masuk dari atap belakang toko, hingga akhirnya leluasa menguras rokok dalam toko. Pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekira jam 05.30, Polsek Tongas menerima laporan dari petugas Alfamart bahwa di Alfamart yang masuk di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas telah terjadi pencurian dengan pemberatan. Barang yang diambil adalah rokok berbagai merek. Kemudian setelah menerima laporan tersebut, dengan respon cepat, petugas dari Polsek Tongas segera menerbitkan laporan polisi, melakukan penyelidikan, dan berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelaku. Pelaku saat itu diamankan di sekitar pom bensin AKR Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Farid Fahlevi, JTV.
Ratusan penari tradisional di Lumajang unjuk kreasi di hutan pinus lereng Gunung Semeru. Berbagai macam tari tradisional khas sejumlah daerah di Indonesia dibawakan dengan gerak gemulai para penari. Pertunjukan tari ini digelar untuk menyemarakkan Hari Tari Dunia yang diperingati setiap 29 April. Aksi penari topeng Kaliwungu membuka pertunjukan tari yang digelar di hutan pinus Poncosumo, lereng Gunung Semeru, di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Tarian asli Kabupaten Lumajang ini dibawakan dengan gerakan yang rancak dengan balutan busana tradisional lengkap dengan topeng penari. Tak hanya tari topeng Kaliwungu, berbagai tari tradisional dipertunjukkan seperti tari gandrung dari Banyuwangi, tari remong dari Surabaya, dan tari tradisional dari sejumlah daerah di Indonesia. Lebih dari 200 penari dari sejumlah sanggar tari di Lumajang bergantian mempertunjukkan kepiawaiannya di bawah rindangnya hutan pinus lereng Gunung Semeru. Pagelaran tari ini diselenggarakan untuk menyemarakkan Hari Tari Dunia yang diperingati setiap tanggal 29 April. Acara hari ini adalah Hatari dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia yang diikuti oleh seluruh sanggar tari sekabupaten Lumajang yang diadakan di Poncosumo Wisata Pinusan di Sumberwuluh. Ada berapa penari yang ikut? Kalau penari lebih dari 100 penari, sekitar 200-300 penari karena dari masing-masing sanggar itu bukan hanya satu tarian saja, tapi ada yang 5 tarian, ada yang 4 tarian. Semua tari tradisional. Semuanya tari tradisional. Saya teman-teman semua bisa bergerak bersama menguatkan cinta kita pada budaya tradisional, budaya daerah kita. Tadi Bandung sama. Sudah berapa lama persiapan? Persiapannya itu hampir 1 bulan, sekitar 3 mingguan buat latihan. Gimana ini ikut memeriahkan Hari Tari Dunia? Seru banget, pokoknya senang ikut berpartisipasi di acara ini. Acara ini digelar guna melestarikan tari tradisional. Diharapkan ke depannya lebih banyak pagelaran tari yang digelar, supaya tari tradisional semakin dikenal dan generasi penerus tertarik untuk mempelajari tarian-tarian tradisional khas Nusantara. Yongki Nugroho, JTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap
dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sebutir telur memiliki tulisan lafaz Allah menggegerkan warga Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Telur yang diunggah ke media sosial tersebut kemudian viral dan menjadi perhatian warga. Inilah video penemuan telur langka yang ditemukan di Jember. Telur tersebut tergolong unik karena memiliki tulisan lafaz Allah. Telur itu milik Widyastuti Wuri Handayani, seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun yang tinggal di Jalan Manggis Gang 2 nomor 39, Kelurahan Jember Lor. Penemuan telur unik ini menarik perhatian banyak warga yang silih berganti berdatangan untuk sekedar melihat. Awalnya Widyastuti mengaku terkejut memiliki telur dengan ciri khas seperti itu. Ia kemudian menyisihkan dan memberitahu anaknya. Kemudian anaknya mengabadikan dengan foto, lalu diunggah ke media sosial, lalu kemudian viral dan banyak yang berdatangan untuk melihat. Niatnya mau buat sarapan. Anak saya yang laki-laki itu Isan itu mau goreng, terus saya iya buka aja, terus dia mau goreng, terus dia teriak-teriak, Mi, ini kayak ada lafaznya Allah ya, coba lihat sini Mi, katanya gitu. Terus saya datengin, saya lihat, loh iya Mas, ada ini, iya bener ini. Ya itu telurnya memang nggak rata karena memang timbul. Seharusnya kan kulit telur itu kan halus, permukaannya mulus lah gitu. Ini memang nggak mulus, jadi cangkang telurnya itu ada timbul gitu loh. Dan maha benar, maha besar Allah maksud saya ya. Ada tulisannya, berlafazkan Allah, Masya Allah. Terus enggak digoreng Bu ya berarti? Enggak, saya enggak ada niatan untuk menggoreng ya. Saya takut juga, takut karena apa? Ini ada tulisannya Sang Khalid ya. Rencananya bakal dijadikan apa telur itu? Saya enggak tahu, saya biarkan aja sudah enggak apa-apa. Gitu ya. Telur bertulis lafaz Allah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat dan menarik perhatian banyak orang yang ingin melihat langsung fenomena ini. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain.
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Pada sini kita, Pak. Yo iya. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahet, Singosari, Kediri, Bendungan. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.